Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi kepada para peserta diskusi, di mana diskusi pada pagi hari ini mengambil tema yang sangat menarik, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan para peserta diskusi pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, Mas Taufik Hidayat. Sepertinya Mas Taufik belum bergabung. Langsung kita lanjut kepada pembicara kedua, yaitu Mbak Novi Hasti. Selamat pagi, Mbak Novi. Selamat pagi, Mbak Alisa. Ya, baik. Untuk pembicara yang ketiga, yaitu Mbak Clarissa Dian Putri. Selamat pagi, Mbak Clarissa. Selamat pagi, Mbak. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Mbak. Baik, untuk pembicara yang keempat ada Mbak Dwi Nugraini. Selamat pagi, Mbak Dwi. Selamat pagi, Mbak Aliza. Baiklah, selanjutnya saya akan sampaikan beberapa ketentuan diskusi pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, peserta diskusi dipersilahkan untuk menyampaikan materinya ketika sudah kami sebutkan namanya dan kami persilahkan. Dan pembicara pada pagi hari ini diberi waktu 10 menit untuk menyampaikan materinya. Yang kedua, selama penyampaian materi, peserta diskusi diharap menyimak materi yang sedang disampaikan. Yang ketiga, sesi tanya-jawab akan dibuka setelah seluruh pembicara menyampaikan materi pada pagi hari ini. Forum ini sangatlah penting untuk diikuti karena kita akan mendapatkan banyak informasi. Sehingga saya harap peserta diskusi dapat mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Langsung saja kita masuk pada acara diskusi. Yang pertama, kami persilahkan kepada Mbak Novi Hasti untuk menyampaikan materinya. Kami beri waktu 10 menit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem SKS Kampus Merdeka. Baik, terima kasih. Selama ini, konsep perkuliahan yang terjadi di Indonesia masih membuat para mahasiswa terpaku pada jurusan masing-masing yang dipilih. Materi kuliah yang dipelajari pada jurusan masing-masing memang sudah cukup banyak, akan tetapi belum bisa menyentuh aspek kualitas yang optimal. Untuk itu, dengan konsep kampus merdeka yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, pola belajar mahasiswa di kampus akan diubah. Hal tersebut tertuang dalam kebijakan kampus merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di gedung di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Senayan, Jakarta. Pada acara tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan 4 kebijakan kampus merdeka. Dari keempat kebijakan, yang paling menyorot perhatian adalah kebijakan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga melakukan perubahan definisi satuan kredit semester atau SKS. Hal tersebut dilakukan karena beliau menilai situasi yang terjadi saat ini mahasiswa cenderung tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar prodi dan kampusnya sendiri. Bobot SKS di luar kelas juga sangat kecil dan tidak adil bagi mahasiswa yang sudah mengorbankan banyak waktu. Bahkan yang terjadi di banyak kampus,
pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan adanya arahan kebijakan baru untuk merubah sistem yang bisa benar-benar mempersiapkan mahasiswanya untuk terjun di dunia kerja. Adapun perubahan yang dilakukan pada sistem SKS yaitu mohon maaf Mbak Lisa, lanjut slide dulu ya. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Lintas jurusan ini sangat memungkinkan mahasiswa untuk memiliki banyak pengetahuan. Misalnya, jurusan arsitektur bisa mengikuti kuliah jurusan desain demi melengkapi kemampuannya. Kemudian ditambah lagi, dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester, atau setara dengan 20 SKS. Jadi apabila di total, mahasiswa mempunyai hak untuk mengambil mata kuliah di luar prodi sebanyak 3 semester. Dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan atau akan tetapi tidak diberlakukan untuk prodi kesehatan. Perubahan definisi SKS. Dalam Kamus Merdeka ini, setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Kemudian definisi kegiatannya diantaranya belajar di kelas, praktik kerja atau magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen. Dosen ditentukan oleh perguruan tinggi. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam 3 semester di luar kampus dapat dilihat dari program yang ditentukan pemerintah dan program yang disetujui oleh rektor. Selanjutnya, masih ada Mbak. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan di luar kampus asal, tapi masih masuk dalam bobot SKS. Kegiatannya diantaranya yang pertama, magang atau praktik kerja, yaitu dapat dilakukan di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan atau startup. Dalam kegiatan ini, wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Kemudian yang kedua, proyek di desa. Proyek ini berupa proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Dalam hal ini dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa atau kepala desa, BUMDes, koperasi, atau organisasi desa lainnya. Kemudian yang ketiga, mengajar di sekolah. Kegiatan mengajar di sekolah dapat dilakukan di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun daerah terpencil. Untuk melakukan program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud. Yang keempat, pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah. Kemudian yang kelima, penelitian atau riset. Kegiatan riset akademik
baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI atau BRIN. Kemudian yang keenam, kegiatan wirausaha. Kegiatan ini dapat membantu mahasiswa mengembangkan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Untuk melakukan kegiatan ini, wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Yang ketujuh, studi atau proyek independen. Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berlandaskan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain. Untuk melaksanakannya, wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, proyek kemanusiaan. Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Contoh organisasi formal yang dapat disetujui rektor yaitu Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Jadi materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Novi ini mengenai perbedaan sistem SKS versi dulu dan sistem SKS versi Kampus Merdeka, di mana sistem SKS versi Kampus Merdeka lebih memberikan hak kepada mahasiswa untuk dapat mengambil atau tidak SKS di luar perguruan tinggi dan program studi yang berbeda. Terima kasih Mbak Noviasti atas pemaparan materi yang sudah dipaparkan pada diskusi pagi hari ini. Untuk yang selanjutnya, pembicara selanjutnya adalah Mbak Clarissa Dian Putri. Kami persilahkan kepada Mbak Clarissa untuk menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Kami beri waktu 10 menit untuk pemaparan materinya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan saya untuk berbagi mengenai apa saja bentuk-bentuk pembelajaran pada program yang baru, yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, pada materi ini saya beri judul Mengenal Bentuk Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja membahasnya. Bisa dilanjut? Nah, sebelum kita mengenal apa saja bentuk-bentuk pembelajaran dalam program Belajar Merdeka Kampus Merdeka itu, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang menjadi latar belakang adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Latar belakangnya yaitu untuk menciptakan kompetensi mahasiswa yang siap menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini IPTEK itu berkembang sangat pesat, dan perkembangan IPTEK yang sangat pesat itu sangat mempengaruhi atau merubah semua tatanan kehidupan, baik itu sosial, budaya, maupun dunia kerja. Untuk itu, dengan adanya program Merdeka Belajar ini, semoga dapat menjadikan mahasiswa lebih siap untuk menghadapi segala perubahan yang ada. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini juga merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswanya. Bisa dilanjut, Mbak Aliza? Selanjutnya, kita akan mengetahui terlebih dahulu landasan hukum dari adanya berbagai bentuk
bentuk kegiatan pembelajaran, yaitu didasari pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1. Isinya apa saja? Mari kita langsung saja kita simak bersama. Jadi lanjut Mbak Aliza. Nah, seperti ini dalam Permendikbud tadi ada 8 bentuk pembelajaran. Ada dari pertukaran pelajar, kemudian magang, asisten mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi proyek independen, sampai membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas satu persatu, akan kita bedah bersama-sama dari awal hingga bentuk pembelajaran terakhir. Yang pertama ada pertukaran pelajar. Jadi, dalam pertukaran pelajar ini, ada 3 bentuk yang bisa kita pilih. Yang pertama, pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Artinya, pertukaran pelajar itu sudah berbeda program studi, tetapi masih dalam satu perguruan tinggi. Yang kedua, pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Artinya, mahasiswa yang memiliki program studi yang sama, tetapi di luar perguruan tinggi yang berbeda. Dan yang terakhir, pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda. Nah, kalau yang ini sudah berbeda program studi, berbeda pula perguruan tingginya. Selanjutnya, Mbak Aliza. Yang kedua, magang atau praktik kerja. Program magang ini dilakukan 1-2 semester. Tujuannya apa? Tujuannya diharapkan mahasiswa akan memperoleh hard skill, yaitu bisa berupa keterampilan, maupun soft skill, yaitu bisa berupa public speaking, kerjasama, ataupun yang lainnya. Kemudian apa untungnya bagi industri? Keuntungan bagi industri sendiri adalah apabila nantinya mendapatkan talenta yang cocok, maka industri itu bisa langsung merekrut, sehingga industri tidak perlu mengeluarkan biaya rekrutmen dan training awal. Selanjutnya, Mbak Liza. Yang ketiga, asisten mengajar di satuan pendidikan. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asisten mengajar ini dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan baik SD, SMP, maupun sekolah menengah. Kemudian untuk lokasinya sendiri bagaimana? Lokasinya sendiri bisa memilih di perkotaan maupun di daerah terpencil. Selanjutnya, Mbak Liza. Yang keempat, ada penelitian atau riset. Maka nantinya mahasiswa akan terjun langsung ke dalam bidang penelitian atau riset. Tujuannya apa? Tujuan dari program penelitian ini tidak lain adalah untuk meningkatkan mutu penelitian mahasiswa, kemudian mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga atau pusat studi, dan yang terakhir, meningkatkan ekosistem dan kualitas riset laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. Selanjutnya, Mbak Liza. Yang kelima, ada proyek kemanusiaan. Nah, mahasiswa yang menjadi foot soldier dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tujuannya apa? Tujuan dari proyek kemanusiaan juga untuk menyiapkan mahasiswa yang unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada, serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Bisa dilanjut, Mbak Aliza? Yang keenam, kegiatan wirausaha. Nah, kegiatan wirausaha ini tidak kalah pentingnya bagi mahasiswa yang hidup di era sekarang ini, karena kita sadari bahwa banyak sekali pengangguran yang dihasilkan oleh lulusan sarjana. Maka dengan kegiatan wirausaha yang bobot 20 SKS ini per semester atau 40 SKS per tahun akan mendorong pengembangan minat mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai, sehingga diharapkan dapat menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana.
Selanjutnya, Mbak Aliza. Yang ketujuh, studi atau proyek independen. Perguruan tinggi atau fakultas dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tetap tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Terakhir, yang ke-8, Mbak Liza. Yang terakhir, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, suatu bentuk pendidikan dengan ini kita tahu ya, karena KKN itu sudah sering terdengar, merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus. Sehingga mereka itu langsung terjun ke masyarakat. Mereka langsung berada di tengah-tengah masyarakat. Hidup di tengah masyarakat untuk apa? Untuk dapat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Aliza. Baik, dengan demikian materi yang dipaparkan mengenai pengenalan bentuk pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang merupakan wujud pembelajaran sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Terima kasih Mbak Clarissa atas pemaparan materi yang disampaikan yang semakin memperkaya wawasan kita semua. Untuk pemateri selanjutnya, ada Mbak Dwi Nugraini. Kami persilahkan kepada Mbak Dwi Nugraini untuk memaparkan materi. Kami beri waktu 10 menit. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Alisa atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang proses pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Slide selanjutnya. Sebelumnya, apa itu Belajar Merdeka Kampus Merdeka? Belajar Merdeka Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diambil. Selanjutnya, program dari kegiatan belajar terdapat pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan juga di luar dari program studi. Program ini seperti yang dikatakan Mbak Clarissa tadi, meliputi pertukaran pelajar, lalu magang praktik, asistensi mengajar dan satuan pendidikan, sampai membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Selanjutnya, ini adalah proses dari program pertukaran pelajar. Yang pertama, mahasiswa mendaftar pertukaran pelajar, lalu setelah mendaftar, mahasiswa akan diseleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Setelah lolos seleksi, maka mahasiswa akan melakukan pertukaran pelajar sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Setelah pertukaran pelajar, lalu akan ada evaluasi. Hasil pemantauan dan juga evaluasi akan dilakukan oleh dosen pembimbing. Lalu pengakuan dan penyetaraan nilai dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang menerima pertukaran pelajar. Setelah itu,
perguruan tinggi akan memasukkan nilai ke dalam KHS dan perguruan tinggi melaporkan pengakuan SKS. Selanjutnya, proses magang atau praktik kerja nyata. Yang pertama, mahasiswa mendaftarkan PMMB, yaitu mahasiswa mengambil mata kuliah yang akan diambil selama magang melalui KRS, sesuai dengan kesepakatan perguruan tinggi dengan BUMN atau industri atau lembaga lainnya berdasarkan PKS antara perguruan tinggi dengan lembaga tujuan magang. Setelah mahasiswa melakukan pendaftaran, akan dilakukan seleksi administrasi dan akademik sesuai dengan mekanisme perusahaan atau perguruan tinggi lain. Lalu, waktu magang itu antara 1 atau 2 semester, atau 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Lalu penilaian akan dilakukan oleh dosen pembimbing dari perguruan tinggi bersama dengan pembimbing industri. Setelah magang akan diakui industri melalui sertifikat industri. Lalu perguruan tinggi akan memasukkan nilai ke dalam KHS dan perguruan tinggi juga akan melaporkan pengakuan SKS. Selanjutnya, proses dari asistensi mengajar di satuan pendidikan hampir sama dengan pertukaran pelajar, yaitu mahasiswa melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, akan ada seleksi sesuai dengan persyaratan dan yang telah ditentukan, lalu melakukan pengajaran di satuan pendidikan. Hasil pemantauan dan evaluasi akan dilakukan oleh dosen pembimbing. Penilaian dan penyetaraan nilai dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau satuan pendidikan. Setelah itu nilai akan dimasukkan ke dalam KHS dan perguruan tinggi melaporkan pengakuan SKS. Oke. Selanjutnya, proses selanjutnya adalah proses program penelitian atau riset. Yang pertama, mahasiswa memenuhi ketentuan dan persyaratan penelitian, lalu ketentuan itu akan dimasukkan, mahasiswa akan mendapatkan LOA. Durasi penelitian itu antara 1 sampai 2 semester atau 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Pendampingan dan evaluasi penerimaan mahasiswa dilakukan oleh dosen atau peneliti. Setelah evaluasi, lalu akan ada sidang hasil penelitian. Sidang hasil penelitian mahasiswa akan dilakukan oleh dosen pembimbing. Setelah itu, setelah sidang, mahasiswa akan mendapatkan sertifikat penghargaan. Hasil penelitian itu bisa skala indeks jurnal, hak kekayaan intelektual, kualitas produk inovasi, penghargaan dari penyelenggaraan perlombaan. Lalu setelah itu nilai akan dimasukkan ke dalam KHS dan perguruan tinggi melaporkan pengakuan SKS. Selanjutnya, proses proyek kemanusiaan. Yang pertama, mahasiswa menentukan program proyek kemanusiaan yang akan dilakukan bersama dengan organisasi resmi. Setelah itu, mahasiswa akan menyusun program proyek kemanusiaan bersama organisasi resmi dan akan menentukan proyek kemanusiaan apa yang akan diambil. Proyek kemanusiaan ini akan dilaksanakan 1 kali program maksimal 1 semester dan dapat diambil kembali pada semester berikutnya. Lalu penilaian akan dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan pada keputusan perguruan tinggi dengan memperhatikan beberapa unsur. Jadi, keputusan perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi yang lain akan berbeda-beda. Setelah itu, rekognisi. Program proyek kemanusiaan yang dikerjakan tanggap darurat melalui pembahasan penerimaan SKS. Lalu setelah selesai, maka perguruan tinggi akan memasukkan nilai ke dalam KHS dan perguruan tinggi juga akan melaporkan pengakuan SKS. Selanjutnya,
proses kegiatan kewirausahaan, yaitu mahasiswa mendaftar. Setelah mahasiswa mendaftar akan ada seleksi administrasi dan akademik sesuai dengan mekanisme. Lalu proses kewirausahaan ini akan dilakukan sekitar 1-2 semester atau 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Penilaiannya akan dilakukan oleh dosen pembimbing dari perguruan tinggi masing-masing. Setelah selesai dan setelah penerimaan, maka akan mendapatkan sertifikat. Lalu nilai itu akan dimasukkan ke dalam KHS dan perguruan tinggi juga akan melaporkan pengakuan SKS. Selanjutnya, proses dari studi atau proyek independen. Yang pertama adalah mahasiswa mendaftar mata kuliah di KRS. Lalu setelah mendaftar akan diadakan seleksi proposal, yaitu mahasiswa menyusun proposal dan proposal itu akan dinilai oleh tim penguji yang dibentuk oleh perguruan tinggi. Jika tidak lulus, maka mahasiswa kembali lagi untuk perkuliahan reguler. Tetapi jika lulus, maka studi itu akan dilaksanakan 1 atau 2 semester atau 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Didampingi dan dievaluasi oleh dosen pembimbing. Penilaian akhir dilakukan oleh dosen pembimbing atas dasar laporan kegiatan studi independen yang dilakukan mahasiswa. Setelah itu, nilai juga akan dimasukkan ke dalam KHS dan perguruan tinggi melaporkan ke pengakuan SKS. Selanjutnya, yang terakhir adalah proses pembangunan desa atau kuliah kerja nyata tematik. Yang pertama, mahasiswa mendaftar mata kuliah KRS. Setelah mendaftar kegiatan proyek di desa itu bisa berupa KKN atau kuliah kerja nyata, BUMDes atau pengolahan badan usaha milik negara, dan FOV-like atau pengembangan desa berbudaya lingkungan. Setelah mendaftar, maka mahasiswa harus menentukan calon desa binaan. Calon desa binaan ini dicari yang berpotensi. Selanjutnya, setelah menentukan calon desa binaan, mengadakan survei lapangan, yaitu melakukan survei terhadap kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh calon desa binaan. Setelah melakukan survei, selanjutnya adalah seleksi proposal. Seleksi ini berkaitan dengan survei lapangan yang dijadikan proposal. Setelah proposal diterima, maka pelaksanaan proyek, yaitu menerapkan proyek yang dirancang sesuai dengan kebutuhan desa. Setelah proyek ini terlaksana, akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat proyek di desa diakui instansi terkait dengan sertifikat. Lalu setelah itu penilaiannya akan dimasukkan ke dalam KHS dan perguruan tinggi juga akan melaporkan pengakuan SKS. Terima kasih. Seperti itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Mbak Alisa sebagai moderator. Jadi materi yang disampaikan oleh Mbak Dwi Nugraini mengenai proses program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan dan memberikan gambaran dari proses pelaksanaannya. Terima kasih Mbak Dwi Nugraini atas pemaparan materi yang disampaikan. Selanjutnya, kita akan bertemu dengan pembicara yang keempat, ada Mas Taufik Hidayat. Mas Taufik sudah bergabung? Sebentar Mbak Aliza, saya lagi coba ini connect sebentar. Ini sinyal lagi kurang baik bisa? Ya, sepertinya sedang terkendala sinyal ya Mas Taufik. Baik, untuk peserta diskusi kita menunggu pembicara keempat, menunggu Mas Taufik terlebih dahulu ya.
Bagaimana Mas Taufik? Sudah bisa? Sudah bisa, ayo boleh dimulai sekarang. Baik, sebelumnya selamat pagi Mas Taufik. Senang bertemu dengan Mas Taufik pada diskusi pagi hari ini. Terima kasih Mbak Aliza. Selamat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk mengisi diskusi panel ini. Ya, baik. Kami mempersilahkan kepada Mas Taufik untuk memberikan materi yang akan disampaikan. Kami beri waktu selama 10 menit ya Mas Taufik untuk memaparkan materi. Mbak Aliza, mungkin saya bisa dibantu share screen karena ini saya terkendala tidak bisa share screen ini. Baik Mas Taufik, kami akan share screen juga untuk materi dari Mas Taufik. Sudah terlihat? Sudah Mbak Aliza. Baik, silakan Mas Taufik dipersilakan untuk memaparkan hasil materinya. Selamat pagi rekan-rekan semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang tujuan belajar dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lanjut Mbak Aliza. Nah, latar belakang dari dibentuknya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah karena seiring dengan kemajuan zaman yang semakin pesat, teknologi semakin maju, sosial budaya semakin berubah, maka mahasiswa ini diharapkan mampu menghadapi perubahan sosial budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi ini. Oleh sebabnya, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan menjadi solusi yang tepat bagi mahasiswa agar dapat memenuhi tuntutan zaman yang semakin maju. Lanjut, Mbak Liza. Nah, tujuan dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah untuk menyiapkan lulusan mahasiswa sebagai pemimpin bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program pembelajaran berbasis pengalaman dengan jalur yang fleksibel diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakat. Lanjut, Mbak Liza. Bentuk pembelajaran dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ada 8, seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber tadi. Yang pertama adalah pertukaran pelajar, yang kedua magang atau praktik kerja, yang ketiga adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat penelitian atau riset, yang kelima proyek kemanusiaan, yang keenam kegiatan wirausaha, dan yang ketujuh studi proyek independen, lalu yang kedelapan adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Lanjut. Pertukaran pelajar. Tujuan dari pertukaran pelajar yaitu adalah belajar lintas kampus sehingga mengembangkan wawasan mahasiswa mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan pertukaran pelajar ini diharapkan mahasiswa dapat memperkuat persaudaraan lintas suku dan budaya. Lalu yang kedua adalah membangun persahabatan mahasiswa antar suku dan budaya dan agama sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan. Lanjut Mbak Liza. Magang atau praktik kerja. Tujuan magang atau praktik kerja yaitu memberikan pengalaman secara langsung dalam dunia kerja. Yang kedua mengasah kemampuan hard skill dan soft skill. Yang ketiga memantapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Dalam magang, program kerja magang ini diharapkan mahasiswa itu nanti ketika dia sudah memasuki dunia kerja itu dia tidak merasa kaget, dia sudah terbiasa, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Lanjut Mbak Liza. Asistensi mengajar di satuan pendidikan. Tujuan asistensi mengajar di satuan pendidikan itu yaitu
memberikan kesempatan mahasiswa untuk turut mengajarkan dan memperdalam ilmu dengan cara menjadi guru pada satuan pendidikan. Dan yang kedua, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar, menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Bisa dilanjut, Mbak Liza? Penelitian atau riset. Tujuan penelitian atau riset yaitu meningkatkan mutu dari penelitian dan pengalaman dalam proyek riset besar yang dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui bimbingan langsung oleh peneliti di pusat riset atau pusat studi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset di Indonesia. Jadi diharapkan dengan adanya program pembelajaran penelitian atau riset ini, mahasiswa jadi lebih meningkatkan mutunya dalam melakukan riset, serta kualitas dari riset dan lembaga riset di Indonesia ini semakin meningkat ke depannya. Lanjut, Mbak Liza. Proyek kemanusiaan. Tujuan proyek kemanusiaan yaitu adalah menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan berdasarkan etika, moral, dan agama. Yang kedua, melatih mahasiswa agar memiliki kepekaan sosial dalam menggali satu permasalahan serta memberikan solusi berdasarkan minat dan keahlian. Boleh dilanjut, Mbak Liza? Kegiatan wirausaha. Tujuan dari kegiatan wirausaha yaitu satu, memberi kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Yang kedua, menangani masalah pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa lapangan kerja itu semakin sempit lama-lama. Maka diharapkan dengan adanya program kerja seperti ini, mahasiswa dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Seperti itu. Studi atau proyek independen. Tujuan studi proyek independen yaitu satu, mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan. Dan yang ketiga, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Oke, boleh dilanjut, Mbak Liza. Membangun desa atau kuliah kerja nyata. Tujuan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik yaitu satu, mahasiswa mampu mengembangkan potensi desa dan memberi solusi atas masalah yang ada di desa. Yang kedua, mengasah soft skill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin atau keilmuan, dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. Jadi diharapkan dengan adanya program kerja kuliah kerja nyata tematik ini, mahasiswa langsung turun ke masyarakat, langsung turun ke desa, mahasiswa mengetahui berbagai masalah yang ada di sana, sehingga memberikan experiential learning, pengalaman langsung kepada mahasiswa. Oke, boleh dilanjut. Di sini ada kelebihan kebijakan Kampus Merdeka. Ya, kelebihan dari kebijakan Kampus Merdeka adalah dia memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih jurusan atau prodi yang sesuai dengan kebutuhan dan keterampilannya di masa yang akan mendatang secara lebih detail. Oleh karena itu, peran kebijakan ini ditegaskan dengan upaya memberikan hak dalam pengembangan diri kepada mahasiswa melalui kesempatan eksplorasi pembelajaran di luar program studinya. Kebijakan ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi di luar bidang prodi pokoknya dengan bimbingan dari ahli melalui lintas disiplin. Jadi itu tadi ada kelebihan dari kebijakan Kampus Merdeka. Lanjut, Malik. Di sini lalu ada kelemahan kebijakan Kampus Merdeka. Kelemahan dari kebijakan Kampus Merdeka adalah seolah-olah ingin menyamaratakan kegiatan belajar dan mengajar di seluruh satuan pendidikan tinggi
Padahal masing-masing dari perguruan tinggi itu memiliki cara atau tujuan yang berbeda dalam hal teori dan praktiknya. Selain itu, program baru ini terlalu fokus untuk mencetak mahasiswa sebagai pekerja. Sedangkan Indonesia ini kan juga membutuhkan lulusan-lulusan yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan dan bukan hanya sekedar membutuhkan pekerja. Lanjut, Mbak Liza. Kesimpulan dari apa yang sudah saya paparkan tadi adalah bahwasanya kebijakan Kampus Merdeka ini masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat luas. Tapi terlepas dari pro dan kontra yang timbul di kalangan masyarakat luas itu, sejalan dengan dikeluarkannya kebijakan Kampus Merdeka ini, diharapkan dunia pendidikan Indonesia dapat bergerak ke arah yang lebih baik demi meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Ya, jadi sekian yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Kebijakan Kampus Merdeka menuai pro dan kontra. Terlepas dari itu semua, diharapkan dunia pendidikan Indonesia dapat bergerak ke arah yang lebih baik demi kualitas sumber daya manusianya. Seperti itu ya, Mas Taufik. Terima kasih Mas Taufik atas paparannya yang begitu menarik sekaligus menjadi pelengkap materi pada diskusi pagi hari ini. Kita lanjut pada acara yang berikutnya, yaitu di sesi tanya-jawab. Kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada para pembicara diskusi pagi hari ini. Untuk yang pertama, kami tujukan kepada Mbak Novi Hesti. Apakah Mbak Novi Hesti sudah siap? Ya, sudah siap, Mbak. Baik. Pertanyaannya, apakah sistem SKS yang diterapkan pada Kampus Merdeka akan menguntungkan bagi para mahasiswanya? Kami persilahkan kepada Mbak Novi Hesti untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Ya, sistem SKS yang diterapkan pada Kampus Merdeka akan menguntungkan mahasiswa. Karena kebijakan tersebut, mahasiswa mempunyai ruang belajar yang lebih luas, sehingga mahasiswa dapat memiliki kebebasan menentukan rangkaian pembelajaran dan bisa tercipta budaya belajar yang mandiri, lintas disiplin, dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang lebih banyak, sehingga siap untuk diterapkan di dunia kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik, terima kasih Mbak Novi Hesti atas jawaban yang sudah diberikan. Jadi, sistem SKS yang diterapkan pada Kampus Merdeka menguntungkan mahasiswa yang digunakan untuk bekal nantinya di dunia kerja. Seperti itu ya. Lalu, untuk pertanyaan selanjutnya, kami tujukan kepada Mbak Clarissa Dian Putri sebagai pembicara selanjutnya. Mbak Clarissa, apakah sudah siap? Sudah, Mbak. Baik. Dengan berbagai bentuk-bentuk pembelajaran dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, apa yang menjadi capaian atau hasil bagi mahasiswa itu sendiri? Kami mempersilahkan kepada Mbak Clarissa untuk menjawabnya. Baik, terima kasih banyak Mbak Aliza atas pertanyaannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa capaian atau hasil mahasiswa dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah mereka akan memiliki soft skill, yaitu bisa berupa ilmu komunikasinya, atau public speaking, ataupun kerjasama, dan lain sebagainya, serta memiliki hard skill, yaitu seperti keterampilan. Nah,
yang tidak kalah penting adalah dengan kemampuan-kemampuan tersebut, maka mereka bisa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Seperti itu Mbak Aliza. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Clarissa. Jadi, jawaban dari Mbak Clarissa, mahasiswa akan mendapat soft skill dan hard skill yang nantinya akan menjadi capaian bagi mahasiswa itu tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada pembicara Mbak Dwi Nugraini. Sudah siap Mbak Dwi? Sudah. Baik, saya akan mempertanyakan apa saja hambatan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Silakan Mbak Dwi, kami persilakan untuk menjawab. Baik. Terima kasih atas, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa Mbak Dwi, terdengar jelas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Elisa. Seperti yang dikatakan, saya akan memberikan pendapat saya tentang hambatan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelumnya juga Mas Taufik Hidayat telah memberikan hambatannya, dan menurut saya hambatannya juga dalam proses atau penggambaran dari belajar Merdeka Kampus Merdeka ini masih terlalu luas dan kurang terperinci, sehingga untuk melaksanakan program ini juga masih kemungkinan juga akan masih mengalami kesulitan bagi pihak kampus maupun mahasiswa itu sendiri. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Mbak Dwi Nugraini, selain memiliki kelebihan dari program Merdeka Belajar, juga terdapat hambatan yang menjadi program Merdeka Belajar. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami tujukan kepada pembicara Mas Taufik Hidayat. Ya, Mas Taufik sudah siap? Ya, boleh, silakan. Mohon maaf. Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, Mas Taufik? Kami persilakan Mas Taufik untuk menjawabnya. Baik, terima kasih, moderator. Jadi reaksi masyarakat itu saya akan mengutip beberapa dari seorang akademisi. Yang pertama itu respon dari Kepala Pusat Inovasi dan Kajian Akademik Universitas Gadjah Mada, Bapak Hatma Suryatmojo. Dia menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan sebuah pola baru bagi dunia pendidikan dan diperlukan banyak penyesuaian dan pengimplementasiannya. Beliau juga menambahkan pernyataan bahwa UGM dalam hal ini melihat kampus Merdeka sebagai sebuah peluang untuk melakukan lompatan yang besar menuju kemandirian dan keunggulan UGM di kancah nasional maupun global. Lalu saya akan mengutip juga pernyataan dari Rektor Unair, yaitu Muhammad Nasih. Menurutnya kampus Merdeka ini dapat membuat mahasiswa belajar secara lebih fleksibel. Lalu ada lagi Arif Satria, yaitu Rektor IPB. Dia merespon bahwa pembelajaran kedepannya akan lebih berorientasi pada personalize, yang lebih menekankan pada minat, bakat, dan kebutuhan mahasiswa. Sehingga adanya kebijakan kampus Merdeka akan menjadi sarana yang tepat bagi tercapainya hal tersebut. Jadi reaksi masyarakat itu lebih banyak yang positif.
pada kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu Mas Nadiem Makarim. Ya, jadi harapan saya juga ke depan semoga kebijakan ini dapat berdampak positif pula bagi para mahasiswa, dosen, dan yang lain-lain. Jadi begitu Mbak Liza, itu tadi reaksi dari beberapa masyarakat. Baik, terima kasih Mas Taufik. Jadi jawaban yang Mas Taufik berikan, Kampus Merdeka dapat membuat mahasiswa belajar secara lebih fleksibel, pembelajaran akan lebih berorientasi pada minat dan bakat mahasiswa sehingga menjadi sarana yang tepat. Dan untuk respon masyarakatnya sendiri yaitu positif dan semoga bisa berdampak jauh lebih baik ke depannya bagi para mahasiswa Indonesia. Terima kasih ya Mas Taufik atas jawaban yang diberikan dan terima kasih juga kepada para pembicara yang sudah memaparkan materi dan jawaban yang sangat mengesankan sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita. Baik, peserta diskusi sekalian, demikianlah acara diskusi pada pagi hari ini yang membahas tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelum diakhiri, saya akan membacakan hasil diskusi pada pagi hari ini. Kebijakan pembelajaran Merdeka Kampus Merdeka ditujukan untuk menciptakan dan menyiapkan kompetensi mahasiswa yang siap menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi, sehingga dapat menguasai beragam keilmuan yang berguna nantinya digunakan pada dunia kerja. Baik, terima kasih kepada para peserta diskusi yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pada pagi hari ini. Saya selaku moderator undur diri dan semoga kita dapat bertemu kembali pada diskusi-diskusi lainnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.